Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepin Minta Pamungkas dengan NIM 2301010041. Pada video ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu video observasi terkait AR. Yaitu pada kesempatan ini saya akan menganalisis hasil dari observasi kemarin. Untuk media yang saya gunakan yaitu menggunakan AI berupa Gemini. Untuk analisisnya, yang pertama yaitu buat daftar semua benda agar terlihat jelas dalam video, yang terlihat jelas pada video. Yang kedua, kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan jenis atau kesamaan, maksimal 10 kelompok. Yang ketiga, tentukan satu permasalahan utama dalam satu kalimat saja. Yang keempat, buat satu kalimat permasalahan yang singkat dan tepat. Dan yang kelima, kembangkan kalimat permasalahan itu menjadi satu paragraf naratif akademik berbahasa Indonesia yang formal, urut, padat, natural, dan mudah dipahami. Yang keenam, berdasarkan hasil analisis tersebut buat isi poster, infografis, edukasi, format landscape. Yang ketujuh, ubah inti materi menjadi 5-8 poin utama. Yang kedelapan, gunakan judul besar yang kuat, subjudul singkat bila perlu, gaya visual industrial, modern, tegas, serta rapi. Kesembilan, susun isi poster menjadi bagian judul utama, panel inti, visual pendukung, dan ringkasan bawah. Dan yang terakhir, pastikan isi poster cocok untuk bahan ajar atau presentasi, tidak perlu penuh, dan semua teks mudah dibaca. Ketentuan tambahannya, ini ada yang pertama, jangan tampilkan nomor subbab. Yang kedua, bahasa Indonesia. Dan ketiga itu penyebutan penelitian ini, artikel ini, studi ini, pilih ini, atau penulisan menyatakan itu jangan disebutkan. Keempat itu ada hindari bulet, tabel, subjudul pada paragraf akademik. Yang keempat itu ada, yang kelima ada paragraf akademik harus satu paragraf utuh. Poster harus berbeda dari desain sebelumnya atau memakai kontras baru. Tampilan akhirnya yaitu daftar benda. Kita lihat daftar bendanya. Yang pertama itu ada gerobak jualan, spanduk daftar menu, wajan datar atau griddle, spatula, alat penekan daging, meat press, roti burger, daging burger atau patty, kaleng margarin, kertas pembungkus makanan, botol saus, botol mayonis, daun selada, irisan mentimun, roti, pisau roti bergerigi, gelas baja, mirkarat atau stainless mug, botol kecap, kaleng minuman, penjual, sarung tangan plastik, dan lampu penerangan. Untuk kelompok bendanya, yang B, yang bahan utama itu ada roti burger sama daging burger atau patty. Yang kedua ada sayuran segarnya, ada daun selada dan irisan mentimun. Ketiga, bumbu dan kondimen, ada kaleng margarin, botol saus, botol mayones, dan botol kecap. Peralatan masak ada wajan datar, spatula, alat penekan daging. Untuk alat saji pengemasan ada kertas pembungkus makanan, pisau roti bergerigi, gelas baja, nirkarat. Yang keenam ada infrastruktur lapaknya yaitu gerobak jualan, spanduk daftar menu, dan lampu penerangan. Subjek dan alat keamanan ada penjual dan sarung tangan plastik. Permasalahan utama adalah standarisasi.
untuk kalimat permasalahannya, kurangnya standarisasi penataan area kerja dan produser operasional pada usaha kuliner skala mikro menghambat produktivitas dan efisiensi layanan. Paragraf akademik, kurangnya standar penataan area kerja dan prosedur operasional pada usaha kuliner skala mikro seringkali menghambat produktivitas pelayanan serta konsistensi kualitas akhir produk. Praktik niaga di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan tata letak, peralatan, bahan baku kerap dilakukan secara adaptif tanpa memperhatikan prinsip ergonomi, sehingga penciptaan alur kerja yang rentan terhadap influensi pergerakan. Kondisi tersebut tidak hanya berimbas pada fluktuasi waktu penyelesaian pesanan pelanggan, tetapi juga meningkatkan risiko penurunan standar higienitas akibat percampuran zona pengolahan mentah dan area penyajian matang yang tidak berbatasan tegas. Penerapan rekayasa sistem kerja yang terstruktur pada akhirnya sangat krusial guna mengoptimalkan ruang batas menjadi lingkungan produksi yang rapi, bersih, dan mampu mendukung profesionalisme bisnis secara berkesinambungan. Nah, untuk yang F itu saya meminta isi poster grafisnya. Yang pertama ada judul, lepas itu visualisasi pendukung, ringkasan bawah. Yang ke G ada naskah final poster siap desain. Spesifikasi visual posternya landscape, gayanya industrial, modern, tegas, rapi. Planet warnanya latar belakang coral black, memberikan kesan tegas, bersih, berkombinasi dengan teks warna putih agar mudah dibaca, serta akses neon kuning neon yang menyoroti poin penting dan garis harus agar tampak mencolok. Fotografinya font serif geometris tebal untuk judul. Layar teksnya ini. Nah, ini adalah video pada observasi sebelumnya. Nah, dari pemaparan analisis yang sudah diberikan oleh AI tersebut, kita bertanya kepada AI-nya untuk memberikan usulan 10 solusi wajib berbasis teknologi AR yang sederhana dan mudah dibuat. Nah, setelah kita kirimkan tadi, Gemini langsung memberikan 10 solusinya untuk AR dalam bentuk AR. Yang pertama yaitu adalah menu interaktif 3D AR menu, menggantikan daftar menu konvensional dengan memindai kode QR, memunculkan mode 3D produk secara presisi. Yang kedua adalah panduan tata letak ruang kerja atau AR Spatial Guide, yaitu membuat pembuatan marker AR di permukaan meja gerobak yang akan memproyeksikan garis batas virtual atau hologram sederhana. Garis ini berfungsi sebagai cetak biru harian yang meletakkan wajan, botol saus, wadah bahan mentah di posisi ergonomis yang sama di setiap saat. Yang ketiga ada SOP perakitan makanan, yaitu kita bisa melihat perakitan suatu burger itu dari roti bawah, selada, patty, saus, dan saus di atasnya. Yang keempat ada visualisasi takaran bahan,
memproyeksikan seberapa banyak atau seberapa besar ukuran standar dari burger tersebut. Yang kelima adalah checklist inventaris harian visual AR inventory box, yaitu menempelkan gambar target gambar untuk memindai atau mengecek apakah bahan baku sesuai dengan kelengkapannya, mencegah terjadinya kekurangan bahan di tengah jam sibuk. Yang keenam ada standarisasi pelipatan kemasan. Ini panduan visualnya untuk membungkus dari burger tersebut secara 3D melayang di atas kertas pembungkus. Yang ketujuh ada panduan perawatan dan sanitasi alat. Petunjuk interaktif ini untuk petunjuk interaktif untuk membersihkan peralatan krusial seperti wajan atau peralatan pemanggangan yang lain, dan pengecekan instalasi regulasi gas. Lepas itu ada simulasi pemisahan zona AR. Yang kesembilan ada indikator standar masak waktu, berapa masak suatu patty atau burger tersebut siap disajikan. Yang ke-10 terakhir ada sistem rotasi bahan baku, jadi pemindaian area rak, sayur, roti secara otomatis memunculkan tag warna virtual di atas wadah bahan. Nah, setelah diberikan 10 solusi untuk AR-nya, kita akan memilih satu yang akan kita gunakan pada suatu UMKM tersebut, yaitu burger. Di sini saya mengambil yang pertama saja, yaitu menu interaktif 3D. Nah, setelah kita mengambil solusinya, selanjutnya kita akan membuat poster edukasi landscape berdasarkan materi berikut. Nah, ini ada instruksinya, itu jangan tampilkan nomor subbab, gunakan bahasa Indonesia, ambil inti materi, ubah menjadi 5 utama poin. Lepas itu desain harus berbeda dari poster sebelumnya dan lainnya. Nah, baru kita masukkan materi yang tadi sudah kita pilih, yaitu ada menu interaktif 3D atau AR menu. Nah, Gemini akan otomatis akan memberikan poster yang sudah kita minta, yaitu revolusi menu kuliner mikro, panduan menu interaksi 3D AR menu. Itu di bawahnya ada transformasi menu cetak menjadi pengalaman digital presisi. Dari AR tersebut di sini gambarnya akan menampilkan tata caranya, yaitu scan kode QR. Nah, setelah kita scan akan akses menu instan. Pelanggan memindai QR code untuk membuka visual 3D. Selanjutnya model 3D produksi presisi visual jelas, menampilkan produk. Jadi burger yang tadi yang sudah jadi sebelum kita memesan, jadi produk tersebut akan menampilkan AR tersebut akan menampilkan produk sebelum barang itu jadi bisa menjadi titik inspirasi. Pas itu ada standarisasi pengalaman itu ekspektasi pelanggan, memberikan kepastian porsi, isian, dan penyajian akhir yang konsisten. Pas itu ada standarisasi pengamanan inspektasi pelanggan, yaitu memberikan kepastian porsi, isian, dan penyajian akhir yang konsisten. Jadi
sebelum membeli kita sudah tahu seberapa banyak isiannya, seberapa banyak apa saja yang di dalam burger tersebut sebelum kita membeli, agar tidak terjadi salah sangka atau apa yang tidak diinginkan. Lepas itu ada meminimalisir ketidaksesuaian pemahaman produk. Nah, ini yang tadi barusan saya bilang, yaitu mengurangi perbedaan antara menu di gambar dan produk asli yang diterima. Bisa jadi dalam digambar menu dari ukuran dan bentuknya berbeda. Jadi di AR ini kita semaksimal mungkin membuat burger tersebut sama seperti yang akan diberikan kepada pelanggan. Lepas itu yang terakhir ada efisiensi operasional, akhiran menu memudahkan penjual dalam memperbarui harga dan detail menu secara digital. Lepas itu di bagian akhirnya di sini ada penulisan menu interaktif AR menjadi solusi praktis dan terjangkau untuk memastikan kualitas layanan serta profesionalisme usaha kuliner mikro secara berkelanjutan. Nah, jadi mungkin itu progres pada tugas teknopreneurship saya, yaitu panduan pada menu 3D AR menu interaktif 3D pada burger yang sudah kita observasi sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.